Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofa. Kali ini kita akan membahas masih tentang materi, tapi ini sudah bagian dari materi, yaitu campuran. Jadi jenis-jenis campuran itu apa saja, kemudian pemisahan campuran itu bagaimana, dan perubahan materi itu apa saja. Oke, langsung saja. Jadi campuran itu adalah materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal ya. Jadi zat tunggal itu kemarin kan ada unsur, ada senyawa. Nah, kalau campuran ini lebih tersusun dari beberapa senyawa. Ya, jadi campuran ini mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Nah, ciri-ciri campuran terdiri atas dua jenis zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap, kemudian masih mempunyai sifat zat asalnya dan dapat dipisahkan menjadi komponennya. Nah, contoh sederhana campuran itu adalah minuman teh manis. Ya, campurannya terdiri dari air, yaitu H2O, kemudian serbuk teh sebagai pewarnanya, ya, dan rasa atau harumnya itu. Kemudian gula pasir sebagai rasa. Oke. Jenis campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi campuran homogen adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Satu fasa itu artinya kalau dua zat itu bercampur menjadi satu, itu nggak bisa dibedakan lagi secara kasat mata. Contohnya kayak kita mencampurkan air dengan gula gitu. Ya, jadi ketika bercampur jadi satu, itu nggak bisa dibedain lagi mana air yang benar-benar murni, mana air yang sudah tercampur dengan gula. Nah, kecuali kalau gulanya memang warnanya keruh, warnanya mungkin kekuningan, maka air akan berubah menjadi kekuningan. Itu hanya perubahan warna. Tapi secara kasat mata partikelnya kita tidak bisa bedain mana gula, mana air. Nah, campuran homogen itu biasa juga disebut sebagai larutan. Larutan ini terdiri dari zat pelarut, ya, solut, dan zat pelarut solvent. Jadi campuran itu ada beberapa wujud ya. Jadi ada wujudnya gas, ada wujudnya padat, ada wujudnya cair ya. Jadi atau campuran homogen ini disebutnya sebagai larutan. Campuran homogen yang dalam bentuk gas contohnya adalah gas LPG. Gas LPG itu campurannya ada propana dan butana. Jadi gas LPG fungsinya buat apa? Buat memasak. Kemudian udara. Nah, di udara ya kan, di udara kan gak cuma ada oksigen doang. Ada gas nitrogen, ada karbon dioksida, kemudian ada uap air, ada gas hidrogen juga. Jadi kita nggak bisa bedain mana gas oksigen, mana gas karbon dioksida ya. Terus campuran homogen yang bentuknya padat, contohnya ada perunggu ya. Perunggu itu campurannya ada tembaga, seng, timah. Nah, perunggu biasanya digunakan untuk apa? Medali, biasanya pada saat lomba. Terus kuningan campurannya tembaga dan seng. Kuningan itu biasanya digunakan untuk pajangan atau hiasan. Terus stainless steel terdiri dari besi, krom, dan nikel. Ya, stainless steel untuk macam-macam ya peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Emas putih itu campurannya emas, perak, dan tembaga. Nah, fungsinya adalah perhiasan. Ya, kemudian campuran yang bentuknya cairan. Nah, tadi sirup itu campurannya air, gula, dan sari buah atau pewarna. Kemudian cuka itu campurannya air dengan asam asetat. Cuka yang kita gunakan untuk di dapur ya. Jadi itu kadarnya rendah, tapi kalau misalkan asam asetat murni kadarnya tinggi. Terus air gula, air dengan gula, air garam ya air dengan garam. Nah, terus larutan oralit itu biasanya yang obat diare. Jadi campurannya kita biasanya di larutan oralit itu ada natrium klorida itu garam, kemudian ada glukosa itu gula ya, salah satu bagian dari gula.
kemudian kalium klorida, dan natrium bikarbonat. Oke, selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fase atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fase-fase tersebut. Nah, campuran heterogen bisa juga disebut sebagai suspensi. Ya, jadi sebenarnya ada lagi di sebelum suspensi yaitu koloid. Kalau koloid itu di fase di jenis campuran homogen dan heterogen. Jadi kalau dibilang heterogen, dia kelihatannya homogen, tapi kalau dibilang homogen dia pun ada ciri-ciri heterogen, ya. Jadi kalau campuran yang benar-benar heterogen itu adalah suspensi. Jadi campuran ini contohnya alkohol dengan air, kemudian campuran kapur dengan pasir, campuran serbuk besi dengan karbon, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya kamu bisa lihat di sini ada cat, itu juga termasuk campuran campuran heterogen. Kemudian ada santan. Nah, campuran heterogen memiliki ciri-ciri ukuran partikelnya yang bercampur lebih besar daripada molekul. Kemudian pencampuran partikelnya tidak merata. Nah, biasanya campuran heterogen itu cirinya karena partikelnya tidak merata, biasanya dia mengendap. Ya, dia cirinya adalah mengendap. Contohnya kayak kita mencampurkan kapur dengan air, itu pasti nanti lama-lama akan mengendap partikel kapurnya. Terus campuran kopi itu bubuk dengan air, itu juga pasti akan mengendap. Kemudian larutannya akan mengendap, ya. Jadi larutan tersebut dia akan mengendap partikel zat terlarut, dan pelarut dan zat terlarutnya berpisah jika didiamkan. Kemudian ciri yang lainnya adalah dia berwarna keruh dan tidak tembus cahaya. Nah, termasuk koloid itu ya dia mempunyai sifat-sifat seperti campuran heterogen. Jadi kelihatannya tapi memang homogen, tapi dia akan mengendap jika didiamkan, ya. Jadi masih ada endapan meskipun endapannya tidak banyak. Oke, kemudian untuk memisahkan campuran, jadi ada beberapa cara. Nah, di sini cuma ada beberapa cara yang akan saya kasih tahu, ya, cuma beberapa contoh. Nah, ini adalah pemisahan campuran yang dilakukan secara fisik. Ya, yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Ya, penyaringan ya seperti biasa, seperti kamu menyaring misalkan menyaring sesuatu dengan saringan yang ada di dapur, ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini misalkan air yang bercampur dengan pasir kemudian disaring dengan kertas saring, ya, kertas saring ya. Nah, nanti di sini yang keluar di sini adalah air yang benar-benar tidak ada partikel pasir sama sekali. Nah, jadi partikel pasirnya atau kotorannya itu tertahan di kertas saring. Oke, kemudian pengkristalan atau kristalisasi. Nah, ini untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya adalah kristalisasi garam atau pembentukan garam, ya, untuk garam dapur dan sebagainya. Jadi caranya adalah ya, air laut kemudian dijemur, didiamkan, nanti lama kelamaan airnya akan menguap, molekul-molekul air akan menguap, dan sisanya adalah kristal garam. Oke, pemisahan campuran yang selanjutnya adalah penyulingan atau destilasi. Jadi destilasi ini adalah salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan penguapan atau volatilitas bahan. Nah, ada juga destilasi ini dibedakan berdasarkan titik didih. Jadi destilasi seperti ini. Jadi ada wadah yang kita panaskan, ya. Di sini di dalam wadah ini ya yang akan kita suling. Misalkan kayak kita mau menyuling
minyak kayu putih. Minyak kayu putih kan asalnya dari daun kayu putih ya. Jadi daun kayu putih itu direbus. Nah, kemudian nanti dia akan ketika panas kan pasti akan menguap ya. Ada uap di sini, ada asap. Nah, kemudian asapnya mengalir atau uapnya mengalir melalui tabung ini tabung yang putih. Nah, di luar tabung yang putih ini ada tabung lagi yang fungsinya di sini sebagai penampungan air. Ya, jadi di sini ada lubang lagi untuk air yang keluar, di bawah ada air yang masuk. Nah, kenapa ada air di sini? Ini fungsinya adalah untuk mendinginkan uap. Nah, ketika uap dingin, maka dia akan berubah menjadi cairan. Nah, inilah sesuatu yang sudah disuling. Nah, kalau minyak ya dia akan terbentuk minyak di sini. Terus sublimasi. Jadi sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Bahan-bahan yang menggunakan metode ini itu adalah kamper, ya, kamper itu kapur barus atau ion. Nah, contohnya ini adalah proses percobaan dari sublimasi, ya. Di dalam gelas kimia ini ada campuran kapur barus dan pasir, ya. Kita lihat nanti lama kelamaan ketika jadi menyublim itu dia bergantung terhadap pengaruh suhu ya. Jadi kalau suhunya semakin tinggi maka proses menyublimnya semakin cepat. Jadi kapur barusnya nanti lama kelamaan dia akan menyublim ya, menguap ya, dari kamper menjadi uap. Nah, kenapa ditaruh batu es di sini? Nah, uap dari kamper ini itu akan menempel di wadah ini, wadah dari es batu ini. Jadi kelihatan. Oke, selanjutnya pemisahan campuran yang lain adalah kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Ya. Jadi pemisahan metode ini adalah pelarutan dalam pelarut tertentu, daya absorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas daya penguapan. Contohnya proses kromatografi yang sederhana adalah kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Jadi di sini ada beberapa tinta yang berbeda warna, ya. Kemudian ditaruh hanya setitik saja di atas kertas. Kemudian kertas tersebut ya dibasahi di bagian bawahnya. Nah, nanti lama-kelamaan air akan menyerap ke seluruh kertas. Nah, ketika air menyerap ke seluruh kertas, pastikan yang kertas yang ada tintanya akan dilewati oleh air, sehingga nanti tinta ini akan terpisah ya. Komponen tinta ini akan terpisah. Jadi misalkan kalau komponen, terutama kalau misalkan tintanya berwarna hitam, nah pasti itu komponennya semua warna ada. Nanti akan terlihat warna-warna yang tercampur dari tinta hitam tersebut. Oke, selanjutnya perubahan materi. Jadi perubahan materi itu apa saja? Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Jadi tidak berubah zat asalnya, hanya terjadi perubahan wujud. Ya, perubahan wujud atau perubahan bentuk atau ukuran. Contohnya, jika air dipanaskan akan berubah menjadi uap air, sedangkan kalau air didinginkan dia akan berubah menjadi es. Ya. Nah, es, air dan uap air ini sama-sama wujudnya, sama-sama molekulnya sama-sama air, tapi wujudnya saja yang berbeda. Jadi kalau air diubah menjadi uap, ya, air dididihkan kemudian berubah menjadi uap, jadi dari proses perubahan dari cair menjadi gas, kemudian air menjadi es, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, ini adalah
beberapa contoh perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Selain tadi air yang mendidih atau air yang membeku, ada lilin meleleh ya karena panas, kemudian kaleng penyok saat ditekan, bantal memuai karena dijemur, ya memuai itu mengembang, kemudian logam memuai saat dipanaskan, pembuatan adonan kue, penyeduhan kopi, pengenceran cat, kemudian pisau menjadi tumpul karena dipakai, pengeringan biji kopi dengan pemanggangan, minuman menjadi dingin karena ditambahkan es batu, perubahan warna pada air yang diberi sirup, permukaan ban mobil menjadi aus karena gesekan dengan jalan, ya. Permukaan tanah pecah-pecah karena kering, batang besi bengkok karena ditekuk, suhu ruangan menjadi dingin karena AC dinyalakan, penggilingan bumbu dengan blender, karet gelang memanjang saat ditarik, seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak ya perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang baru ya, terbentuknya zat yang baru ya. Jadi kalau perubahan kimia biasanya disebutnya sebagai reaksi kimia. Ciri-ciri perubahan kimia apa? Biasanya ditandai dengan perubahan bau ya, pasti ada perubahan bau, ada perubahan warna, kemudian ada pembentukan gas, timbulnya cahaya, pembentukan endapan baru, atau perubahan pH. Contohnya yang dalam kehidupan sehari-hari perubahan kimia itu adalah nasi berubah menjadi nasi basi gitu ya. Jadi nasi berubah menjadi nasi basi, atau makanan yang memang basi, yaitu juga perubahan kimia ya. Dan yang sesuatu kalau udah basi tidak akan bisa kembali lagi menjadi yang nasi lagi, sudah beda rasa, sudah beda baunya. Kemudian singkong yang difermentasi menjadi tape ya. Jadi awalnya singkong dengan bentuk padatan, kemudian setelah difermentasi dia akan ada cairan, akan lebih lembek bentuknya, kemudian baunya sudah berbeda, rasanya juga sudah berbeda. Terus kertas atau semua yang dibakar kemudian berubah menjadi abu, itu juga perubahan kimia ya. Jadi abu tidak akan bisa kembali lagi menjadi kertas atau produk yang sebelumnya. Terus pembakaran tembakau, jadi semua reaksi pembakaran yaitu reaksi kimia. Terus yang lainnya adalah karat besi, karat logam ya. Jadi karat logam itu juga perubahan kimia. Kenapa perubahan kimia? Karena logam mengalami oksidasi kemudian berubah menjadi logam yang berkarat. Nah, kalau terus-terusan didiamkan, maka lama-kelamaan logam itu akan habis ya, akan habis, dia akan keropos. Oke, nah perbedaan perubahan materi fisika dan kimia. Nah kita lihat, kalau perubahan fisika, perubahannya tidak menghasilkan zat baru, zatnya dapat kembali seperti sebelumnya, umumnya hanya perubahan wujud ya, perubahan wujud atau mungkin berubah warna, berubah bentuk, dan berubah ukuran. Sedangkan perubahan kimia, perubahannya menghasilkan zat baru tidak bisa kembali seperti sebelumnya, dan umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Seperti itu. Oke, mungkin penjelasan sampai di sini dulu tentang materi, dan mudah-mudahan semuanya sudah saya jelaskan tentang materi itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tadi seperti campuran homogen dan campuran heterogen, kita akan membahasnya lagi di kelas 11 di materi koloid ya. Mudah-mudahan kita masih sehat, kita masih bisa bertemu lagi, kita masih bisa belajar lagi ya. Jadi tetap semangat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.